Sari, NIM 19110041 dari Prodi S1 Farmasi semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Apakah Anda tahu apa itu stabilitas obat? Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas, kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi biopalibitas, perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan, menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas: 1. Faktor lingkungan, temperatur, oksigen, karbodioksida, cahaya kelembapan. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan, ukuran partikel obat, pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas: fisika, kimia, mikrobiologi. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutika, pharmaceutical agency, keseragaman kandungan obat, laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika: 1. Pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporasi atau sublimasi, adsorpsi obat. 3. Hilangnya estetika, wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas fisika, contoh formulasi larutan oral. Kemungkinan masalah instabilitas fisika: 1. Kehilangan rasa. 2. Perubahan rasa. 3. Adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik. 4. Kehilangan warna. 5. Pengendapan. 6. Perubahan warna, efek, perubahan bau atau rasa. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau ekspesien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia: 1. Hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical agency seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, problema rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi: 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisah oleh air. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitroposida yang diberikan secara infus intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi: 1. pH. Kesamaan atau kebebasan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapur aspirin stabil maksimum pada pH 2,4. Di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. 2. Kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anetasi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. 3. Surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun.
4. Keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobal, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. 5. Cahaya dan kelembapan. Cahaya terutama sinar ultraviolet meningkatkan fotolisis dan kelembapan, meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3. Jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruang penyimpanan dingin dan gudang penyimpanan yang didinginkan. 2. Cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembapan. Material kemasan dipilih, biasanya kaca dan plastik, untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. 4. Oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di dalam botol. Di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. 5. Agen pengkelat. Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegah dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis, misal turun etialadime, tetraetik, EDTA, dan garamnya, asam nitrat, dan asam tartrat. 6. Pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak dapat mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi sterilitas. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, 1. Merancang wadah yang sesuai, biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas wadah langsung. Kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruh terhadap stabilitas produk. Plastik. Permasalahan plastik adalah 1. Migrasi obat melalui plastik lingkungannya. 2. Transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat. 4. Absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Logam. Beberapa tube campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointmen, krim, dan pasta. Keterbatasan logam dapat menyebabkan korosi dan abrasivitas di dalam produk obat. Cara mengatasi: menyalut tube dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Karet juga mempunyai masalah, tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup pial, karet, dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci.